Tank pindad Badak 90. Badak 90. Tadi harimau ni Selain badak. mendatangkan tarantula dari Korea Selatan, alat utama sistem persenjataan atau alutsista merupakan sebuah kebanggaan sendiri bagi kalangan militer di sebuah negara. Semakin canggih alutsista, semakin menambah kuatnya dari militer negara tersebut. Nah, Indonesia sendiri memiliki beberapa alutsista yang dinilai mempunyai daya gedor yang cukup hebat dan tidak dipandang remeh oleh negara lain. Bertambahnya alutsista TNI membuat TNI semakin disegani dan ditakuti dunia. Nah, berikut ini deretan kendaraan tempur mematikan yang menambah kekuatan TNI. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Alvis Scorpion 90 Light Tank. Scorpion 90 termasuk tank modern pertama yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Tank ini mulai didatangkan di tahun 1995. Sebanyak 90 unit dalam beragam versi. Kehadirannya untuk menggantikan sebagian tank AMX-13 buatan Prancis yang mulai uzur. Tank ringan buatan Alvis Inggris ini diawaki oleh 3 orang. Persenjataan utamanya berupa kanon kaliber 90 mm buatan Cockerill, Belgia. Munisi yang dapat dibawa sebanyak 40 butir dengan pilihan berupa HE, HEAT, dan HESH. Nah, kehadiran awal Scorpion 90 guna memperkuat satuan Yonkav 8 Divisi Infanteri 2 Kostrad dan Yonkav 1 Divisi 1 Infanteri Kostrad. Tank KMW Leopard 2 A4 MTB. Akhirnya nih, untuk pertama kalinya, Yonkav TNI Angkatan Darat mulai diperkuat tank tempur utama atau MBT sejak 2013. Saat itu, tank Leopard 2 A4 buatan KMW Jerman mulai mendarat di tanah air. Varian Leopard 2 A4 mulai diproduksi antara 1985 hingga 1994 oleh KMW, di mana militer Jerman mendapatkan sebanyak 695 unit. Varian inilah yang dimiliki TNI Angkatan Darat saat ini. Tank berbobot 60 ton lebih ini dibekali dengan persenjataan utama berupa Cannon L44 kaliber 120 mm buatan Rheinmetall. Laras smoothbore-nya dapat melepaskan munisi jenis KE, MZ, dan APFDSD. Tank KMW Leopard 2 RI MTB. Nah, selain memiliki versi Leopard 2A4 standar nih, TNI Angkatan Darat juga mendapatkan versi upgrade yang dinamai Leopard 2 RI atau Republik Indonesia. Total sebanyak 61 tank Leopard 2 RI diakuisisi yang pengirimannya ke tanah air tuntas pada Maret 2017 lalu. Nah, secara tampilan nih, versi Leopard 2 RI tampak lebih modern dibandingkan dengan versi Leopard 2 A4 standar. Perbedaan utamanya yakni pada pemasangan lapisan komposit AMAP atau Advanced Modular Armor Protection pada Leopard 2 RI, menjadikan tingkat proteksinya lebih baik seperti menghadapi RPG. Nah, sementara itu Studio Lovers, persenjataan utama tidak ada perbedaan antara Leopard 2 RI dengan versi Leopard A24. Sama-sama menggunakan Cannon L44 kaliber 120 mm, termasuk jenis munisi yang digunakannya. Kedua versi Leopard 2A4 atau 2R ini kini menggantikan posisi Scorpion 90 milik Yonkav 8 yang bersarang di Pasuruan, Jawa Timur dan Yonkav 1 di Cijantung, Jakarta Timur. Tank pindad Harimau 105 MT. Nah, berikutnya nih, di tahun 2015 proyek tank nasional kelas medium atau medium tank MT resmi diluncurkan. Dikembangkan bersama oleh PT Pindad dengan FNSS dari Turki. Kehadirannya untuk menggantikan tank AMX-13 dan Scorpion 90 milik Yonkav TNI Angkatan Darat. Nah, tank resmi mendapatkan nama Harimau ini dilengkapi dengan kubah senjata buatan CMI Belgia. Persenjataan utama berupa Cannon Cockerill 105 mm, HP High Auto Pressure, dan senjata sekunder senapan mesin 7,62 mm koaksial. Saat berlangsung pameran IDEF 2019 lalu di Istanbul, Turki pada 30 April hingga 30 Mei 2019 silam,
kontrak pengadaan 18 unit harimau untuk Yonkav TNI Angkatan Darat resmi ditandatangani. Tank Dusan Tarantula 90. Tarantula. Tahun 2013, Trilovers, Yonkav TNI Angkatan Darat mulai diperkuat dengan panzer cannon modern Tarantula buatan Dusan, Korea Selatan yang dikembangkan berdasarkan Panzer Black FO 6x6. Sebanyak 22 unit Tarantula diakuisisi. Penempatan rampur ini disebar rata nih ke dua tempat. Yang pertama untuk Yonkav 1 Cijantung, Jakarta Timur, dan yang kedua untuk Yonkav 9 Serpong, Tangerang, Banten. Nah, panser berawak 3 orang ini dibekali senjata utama berupa cannon MK3M kaliber 90 mm buatan Cockerill, Belgia. Munisi yang dapat digunakan yakni jenis HEAT, HET, dan APF SDST. Nah, kehadiran Tarantula adalah untuk menggantikan panser cannon Geiger FV601 Saladin 76 buatan Alvis, Inggris. Dalam perannya, Tarantula didapuk sebagai kendaraan lapis baja untuk dukungan tembakan AFSV. Tank Pindad Badak 90. Badak 90. Tadi harimau ni Badak. Selain mendatangkan Tarantula dari Korea Selatan, Yonkav TNI Angkatan Darat juga diperkuat dengan panzer cannon sekelas buatan PT Pindad, yakni Badak berpenggerak 6x6. Persenjataan utama Badak serupa dengan yang diadopsi Tarantula, yakni Cockerill MK3M kaliber 90 mm. Demikian juga untuk munisi yang bisa ditembakkannya. Seperti halnya Tarantula nih Trilovers, panzer cannon Badak juga dibuat untuk menggantikan Saladin 76. Sebanyak 14 unit Badak telah dipesan yang proses produksinya dijalankan dalam 2 gelombang dari 2019 hingga 2020. Tank Marder. Nah, ada lagi nih kendaraan jenis tempur infanteri buatan Jerman yang mulai diproduksi sejak 1970-an sampai sekarang. Tank ini dikenal sebagai Infantry Fighting Vehicle IFV yang memiliki kemampuan tidak terbatas. Kapasitasnya adalah 3 awak dengan 7 personil. Tank memiliki berat antara 28 hingga 37 ton tergantung jenis, dengan panjang 6,79 meter dengan lebar 3,24 meter. Senjata utamanya adalah meriam otomatis 20 mm. Nah, lebih lanjut lagi nih Trilovers, peluru yang digunakan bisa dari berbagai jenis, seperti amunisi konvensional, penembus baja serta high explosive atau amunisi berdaya ledak tinggi. Sedangkan daya jelajahnya, Tank Marder mampu berjalan 520 km dengan kecepatan maksimum 75 km per jam, didukung mesin diesel MTU MB 833 EA500. Tank amfibi Arisgator. Nah, berikutnya ada Arisgator tank amfibi, tank milik Satuan TNI AD yang berguna untuk angkut pasukan amfibi. Arisgator adalah modifikasi yang ditawarkan sebuah perusahaan Italia bernama ARIS, Applicazioni Rilaborazioni Impianti Speciali. Nah, Trilovers, ide dasarnya adalah modifikasi dan pembenahan M113 pada sektor daya apung dan propulsi, sehingga M113 dapat bersalin rupa menjadi kendaraan pendarat amfibi. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada sejumlah kit modifikasi yang disiapkan, yaitu moncong tambahan pada M113 berbentuk haluan kapal yang berisi gabus dan karet khusus yang ringan. Nah, dengan demikian nih, ini dapat meningkatkan daya apung plus panel pembelah ombak yang dapat dibentangkan saat mengarung air. Panel tambahan serupa yang ditempelkan di bagian belakang kendaraan yang sekaligus menjadi rumah bagi sistem water jet. Kotak penambah daya apung serupa dapat dipergoki di sisi kiri dan kanan Arisgator. Nah, ini tadi kita dapat saksikan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang merupakan satu kebanggaan bagi sesebuah negara, khususnya daripada aspek militer. Dan kita lihat bagaimana tadi apakah aset militer yang dimiliki oleh Indonesia, Masya Allah, luar biasa banget. Dan kagum apabila PT Pindad bisa untuk menghasilkan atau mengeluarkan alutsista sendiri. Kita lihat tadi, dan ada Badak,
ada harimau, dan tu sangat-sangat biasanya kita tengok kalau barang-barang daripada peralatan militer pasti datang dari negara luar, Jerman, Turki, Japan dan Korea dan sebagainya. Tapi kita melihat Indonesia juga bisa mengeluarkan produk militer sendiri. Masya Allah, luar biasa. Okey, tidak boleh diragukan lagi ya, kerana tank-tank tempur yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat-sangat luar biasa, dan itu sebenarnya untuk menjaga kepentingan, menjaga kedaulatan, menjaga persempadanan dan menjaga keamanan NKRI pastinya. Okey, kalau menurut teman-teman di channel ini kayak gimana? Apa yang teman-teman rasakan apabila melihat barisan deretan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia? Juga komen di bawah supaya Asy juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman di channel ini. Sampai kita ketemu lagi insya-Allah di lain video. Assalamualaikum. Jaga diri. Dadah.